Oke guys, kali ini kita akan membahas teori maskulinitas. Teori maskulinitas itu apa? Ya, teori maskulinitas adalah sebuah kerangka konseptual yang berusaha untuk memahami bagaimana maskulinitas didefinisikan, diproduksi, dan direproduksi dalam masyarakat. Ya, teori ini menekankan bahwa maskulinitas tidak hanya sekedar identitas biologis yang melekat pada laki-laki, melainkan sebuah konstruksi sosial yang diatur oleh norma-norma budaya dan sosial. Artinya, apa yang dianggap sebagai maskulin atau perilaku laki-laki ideal tidak bersifat universal, melainkan bervariasi di berbagai masyarakat, budaya, dan periode waktu. Ya, maskulinitas bukanlah sesuatu yang alami atau otomatis diberikan kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin laki-lakinya. Maskulinitas lebih merupakan serangkaian norma dan harapan yang dipelajari dan diinternalisasi oleh individu melalui interaksi sosial. Dalam banyak masyarakat, maskulinitas sering dihubungkan dengan karakteristik seperti kekuatan fisik, ketangguhan, nominasi, dan keteguhan. Laki-laki seringkali diharapkan untuk menunjukkan kemandirian, agresivitas, dan kemampuan untuk memimpin. Ya, tapi standar ini bisa berbeda tergantung pada konteks budaya dan sosial. Di beberapa masyarakat, maskulinitas mungkin lebih terhubung dengan peran dalam komunitas atau kemahiran dalam keterampilan tertentu, bukan hanya semata kekuatan fisik. Sebagai konstruksi sosial, maskulinitas dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Sejarah mencatat bahwa pengertian tentang apa yang dianggap maskulin telah berubah drastis dari satu era ke era lainnya. Misalnya di masa lalu, laki-laki yang menangis atau menunjukkan emosi mungkin dianggap sebagai tanda kejantanan dan kepekaan. Namun dalam banyak konteks modern, tindakan yang sama bisa dipandang sebagai tanda kelemahan. Ya, dari ini menunjukkan bahwa maskulinitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sebuah konsep yang bisa diperdebatkan dan dinegosiasikan di berbagai konteks sosial. Maskulinitas hegemonik. Konsep penting dalam teori maskulinitas adalah maskulinitas hegemonik. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Connell. Maskulinitas hegemonik adalah bentuk maskulinitas yang dominan dan dianggap sebagai standar ideal di suatu masyarakat. Maskulinitas ini biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, dominasi, kekuatan fisik, serta penguasaan atas perempuan dan laki-laki lain yang dianggap kurang maskulin. Dalam konteks ini, laki-laki yang memenuhi standar maskulinitas hegemonik cenderung mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang tidak sesuai dengan gambaran tersebut. Namun maskulinitas hegemonik juga memiliki dampak negatif bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, standar ini seringkali terlalu kaku dan membatasi ekspresi emosional serta pengembangan identitas pribadi yang lebih beragam. Misalnya laki-laki yang tidak agresif, emosional, atau homoseksual seringkali dianggap sebagai kurang maskulin dan mengalami tekanan sosial yang besar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dominan. Bagi perempuan, maskulinitas hegemonik seringkali mengukuhkan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, serta memperkuat sistem patriarki yang merugikan. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar laki-laki sejati? Ya, mungkin laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis, harus menjadi pemimpin, dan selalu terlihat tegar. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut hegemoni maskulin, di mana Connell mengatakan bahwa bentuk maskulinitas yang dianggap ideal dan dominan dalam masyarakat ini adalah teori maskulin hegemonik.
Maskulinitas hegemonik bukan hanya tentang pria yang berkuasa secara fisik, tetapi juga tentang norma-norma budaya dan sosial yang membuat kejantanan ini menjadi standar bagi pria yang dianggap berhasil. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki diharapkan menjadi pemimpin di keluarga atau di pekerjaan. Mereka tidak boleh menunjukkan emosi yang berlebihan seperti menangis, karena itu dianggap lemah. Kemudian mereka juga harus terlihat kuat, baik secara fisik maupun mental. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah semua pria seperti itu? Tentu tidak. Tapi karena masyarakat seringkali menjadikan ini standar, banyak pria merasa tertekan untuk memenuhi harapan ini. Dan seringkali orang yang berbeda dari standar ini dianggap kurang laki. Jenis-jenis maskulinitas menurut Connell, tidak semua maskulinitas itu sama. Setidaknya ada 4 jenis maskulinitas yang saling berhubungan. Misalnya hegemonik adalah maskulinitas dominan yang dianggap ideal. Misalnya pria yang kuat, tegas, kaya atau sukses. Kemudian subordinat, di mana maskulinitas yang lebih dianggap lebih rendah. Contohnya adalah pria yang lebih lemah lembut atau pria homoseksual, karena mereka tidak sesuai dengan norma maskulin dominan. Kemudian komplisit, pria yang tidak sepenuhnya dominan tetapi mendapat keuntungan dari sistem patriarki. Contohnya adalah pria yang biasa yang mendukung peran tradisional laki-laki dan perempuan. Kemudian marginal, di mana maskulinitas dari pria yang terpinggirkan karena faktor lain seperti kelas sosial atau etnis. Nah, dampak hegemoni maskulin ini tidak hanya berdampak pada perempuan tetapi juga pada pria sendiri. Misalnya kalau bagi perempuan, hegemoni maskulin ini terlalu mendukung patriarki, di mana pria dianggap lebih tinggi daripada perempuan, dan ini menyebabkan perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dalam pekerjaan atau pendidikan. Perempuan sering ditekan untuk memenuhi harapan gender seperti menjadi istri atau ibu yang sempurna. Kemudian dampak bagi pria juga menderita akibat tekanan sosial untuk memenuhi standar maskulin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya mereka dilarang menunjukkan emosi berlebihan sehingga banyak pria merasa kesepian atau tertekan. Pria yang berbeda dari standar hegemonik seperti pria homo atau pria yang tidak dominan sering mengalami diskriminasi atau penindasan. Tidak hanya itu, berdampak juga bagi masyarakat, di mana norma hegemonik bisa memperkuat ketidakadilan dan kekerasan seperti kekerasan berbasis gender atau ketimpangan dalam kesempatan ekonomi. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, anak-anak laki-laki yang tidak suka olahraga mungkin diejek oleh teman-temannya karena olahraga dianggap harus bagi laki-laki. Dalam keluarga, pria yang menjadi ayah yang melakukan pekerjaan perempuan sering dianggap kurang laki-laki karena peran ini biasanya dikaitkan dengan perempuan. Kemudian dalam karir, perempuan yang mencoba menembus pekerjaan yang didominasi pria sering mengalami hambatan karena dianggap tidak sesuai dengan norma gender. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hegemoni maskulin adalah sistem yang mempengaruhi kita semua, tetapi kita bisa berkontribusi untuk mengubahnya. Misalnya kita menghargai keberagaman. Tidak semua pria harus kuat dan tidak semua perempuan harus lemah lembut. Setiap orang unik dan berhak menjalankan hidup sesuai dengan kepribadian mereka ya. Kemudian kita perlu mendukung kesetaraan, berikan kesempatan yang sama kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan mereka berdasarkan stereotip. Kemudian kita perlu mengajarkan nilai positif kepada anak-anak. Ajarkan bahwa menangis bukan tanda kelemahan dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Hegemoni maskulin mungkin telah menjadi bagian dari budaya kita, tetapi dengan memahami dan mendiskusikannya kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semua orang. Secara lebih lanjut tentang maskulinitas subordinat, selain hegemoni,
Connell juga mengakui adanya bentuk-bentuk maskulinitas lain yang disebut sebagai maskulinitas subordinat. Bentuk ini mencakup laki-laki yang tidak memenuhi standar maskulinitas hegemonik dan seringkali mengalami marginalisasi. Maskulinitas subordinat dapat mencakup laki-laki yang lebih emosional, tidak agresif, atau memiliki orientasi seksual non-heteronormatif. Laki-laki ini mungkin tidak memiliki akses ke kekuasaan atau status yang sama dengan mereka yang menjalankan maskulinitas hegemonik. Namun teori maskulinitas juga membuka ruang bagi bentuk-bentuk maskulinitas alternatif yang tidak mengikuti norma-norma tradisional. Dalam masyarakat yang semakin inklusif, semakin banyak laki-laki yang menolak standar maskulinitas hegemonik dan mengadopsi identitas maskulin yang lebih cair, yang lebih fleksibel dan yang lebih individualistis. Maskulinitas alternatif mungkin lebih menekankan pada empati, kolaborasi, serta kesetaraan gender dan berusaha mematahkan stereotip gender yang selama ini berlaku di sekitar kita. Pentingnya sebuah teori maskulinitas dalam masyarakat modern saat ini, di mana teori maskulinitas menjadi relevan dalam masyarakat modern karena mendorong diskusi tentang bagaimana norma gender yang kaku dapat membatasi potensi individu, baik laki-laki maupun perempuan. Standar maskulinitas yang terlalu sempit seringkali menciptakan tekanan yang besar bagi laki-laki untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis, seperti menjadi pencari nafkah utama atau tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Di sisi lain, perempuan juga sering dirugikan oleh maskulinitas hegemonik karena pengaruhnya yang memperkuat hierarki gender dan ketidaksetaraan. Dengan memahami teori maskulinitas ini, kita dapat lebih baik dalam mengembangkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana identitas gender tidak lagi dibatasi oleh norma-norma tradisional. Teori ini juga membantu kita melihat bagaimana perubahan dalam pandangan tentang gender dapat membuka jalan bagi kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yang lebih inklusif. Terima kasih.